Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sepanjang hidupnya, organisme akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Seperti manusia yang berkembang dari bayi hingga dewasa, begitu pula yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme, seperti lingkungan, makanan, gaya hidup, hormon, serta genetik. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana siklus makhluk hidup serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekilas kata pertumbuhan dan perkembangan terdengar tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Tetapi untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur, seperti tinggi badan yang bertambah bisa terlihat jelas perubahan dari tinggi, misalnya 100 cm menjadi 150 cm. Begitupun dengan penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Intinya, suatu pertumbuhan dapat diukur dan bisa dilihat jelas dengan mata. Sebaliknya, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contoh dari perkembangan adalah seorang bayi waktu kecil belum bisa berbicara. Namun ketika sudah berusia 4 tahun, maka anak tersebut sudah sangat lancar berbicara. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Jadi, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan merupakan proses peningkatan ukuran volume atau jumlah sel, serta bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan fungsi makhluk hidup, serta bersifat kualitatif. Berikut adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dimulai dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Mari kita mulai belajar siklus hidup manusia dimulai dari bayi. Kamu dapat melihat pada gambar di sebelah kiri tentang proses perkembangan calon bayi dari fertilisasi menjadi blastosis. Pada hari ke-0, yaitu ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi atau pembuahan dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang, sebagaimana tampak pada gambar hari ke-1. Zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot ini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari 2 sel membelah menjadi 4 sel. Dari 4 sel membelah menjadi 8 sel pada hari ketiga, kemudian terus membelah menjadi 16 sel masih berada di fase morula, hingga pada hari keempat menjadi 32 sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis, sebagaimana yang dapat kamu lihat pada layar, yaitu pada hari kelima. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin, dan di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Kamu dapat melihat proses pertumbuhan dan perkembangan dari zigot sampai menjadi bayi pada gambar di sebelah kanan. Selama periode 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Pada saat dilahirkan, kepala bayi berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka, dan lama-kelamaan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem saraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan.
Bayi pun belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Pada gambar, kamu dapat melihat perkembangan bayi dari usia 0 sampai 15 bulan. Selanjutnya adalah fase anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Anak-anak bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasanya juga meningkat drastis. Pada gambar, kamu dapat melihat perkembangan gerakan fisik dan koordinasi pada anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Misalnya, pada usia 3 tahun, anak-anak dapat menjaga keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki, dapat melompat setinggi 37 sampai 60 cm, ataupun dapat menendang bola. Sedangkan pada usia 4 tahun, mereka dapat naik turun tangga dengan langkah bergantian atau memanjat tali dan bergelantungan di palang. Selanjutnya, pada usia 5 tahun, anak-anak dapat mengikuti permainan fisik yang sifatnya sosial, misalnya bermain sepak bola, dapat naik sepeda roda 2 dengan bantuan, dan berjalan di garis yang lurus. Fase selanjutnya adalah remaja dan pubertas. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak, karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual, berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya, pada tahap ini, seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi. Hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron, membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder, berupa dimulainya periode menstruasi. Sedangkan untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Kamu dapat melihat pada gambar di layar perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja putri dan remaja pria pada fase remaja dan pubertas. Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Ini memasuki fase dewasa dan tidak lagi mengalami pertambahan tinggi badan. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, produksi sperma akan berkurang. Tetapi dengan menerapkan pola hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa dapat tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yang pertama adalah genetik. Genetik memengaruhi ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, dan warna mata, serta kesehatan seseorang. Yang kedua adalah nutrisi, yaitu asupan makanan dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang ketiga adalah lingkungan yang sehat, yang mendukung pertumbuhan fisik dan juga perkembangan mental yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.